Shalom jemaat Kunir yang dikasihi nama Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Amin saudara. Sungguh luar biasa dimanapun kita hari ini berada. Saya terlalu percaya hadirat Tuhan tetap nyata atas setiap kita. Amin saudara. Saya rindu pagi hari ini kita sama-sama buka hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul ya Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan nyata atas setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami mau mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan kuduskan kami supaya apa yang kami persembahkan pagi hari ini itu benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih.
ini kami pakai untuk terus senangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan hari-hari ini. Sebab tanpa firman Tuhan kita akan mencapai kegagalan dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum saya memulai penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, saya sangat rindu untuk mengajak jemaat Tuhan di rumah untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun saudara-saudara kami berada ya Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, oleh waktu, karena Engkau omnipresent. Engkau ada di mana-mana, dan Engkau ada setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, dan Roh Kudus mengurapi setiap jemaat Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan, yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan belajar mengenai 3 cara sudut pandang yang berbeda menurut Alkitab. Di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pastinya menghadapi berbagai macam masalah di dalam hidup kita. Dan kita pun bisa melihat berbagai macam masalah yang kita hadapi dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga hasilnya akan menjadi beda juga. Kalau saudara bersama-sama dengan saya untuk melihat firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengirim pengintai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel, tanah perjanjian. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan di dalam ayat yang kedua, dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi Musa harus memilih 12 orang pemimpin daripada setiap-tiap suku
untuk mereka kirim menjadi pengintai ke tanah Kanaan. Tanah yang belum pernah mereka masuki, tanah yang belum pernah mereka pergi sebelumnya. Oleh karena itu ini adalah sesuatu yang baru bagi ke-12 orang yang akan dikirim oleh Musa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah mereka berangkat semua dari padang Aram menuju tanah Kanaan, setelah 40 hari berlalu, kembalilah mereka dengan laporan yang mereka sampaikan kepada Musa dan Harun dan seluruh orang-orang Israel. Dari sudut pandang ke-10 orang yang dikirim sebagai pengintai, mereka berpandangan bahwa tanahnya itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Berarti tanah Kanaan itu memang tanah yang subur. Ya, sudah dibuktikan ketika mereka kembali dengan membawa tandan anggur yang begitu berat, besar, sehingga mereka harus mengangkatnya dengan 2 orang. Tetapi mereka juga mempunyai sikap pandang yang lain, yaitu bahwa mereka melihat banyak orang-orang yang kuat, gagah perkasa di negeri itu. Bahkan mereka melihat orang-orang enak, yaitu keturunan raksasa. Dan mereka mengatakan bahwa di sana juga ada orang Amalek, orang Yebus, ya, orang Amori, ya, orang Het, ya, bangsa Kanaan. Jadi mereka bilang bahwa di sana itu banyak orang-orang yang tinggal di kubu-kubu, kotanya besar-besar. Dan mereka akhirnya mengatakan bahwa orangnya bisa makan orang. Saudara bayangkan, awal daripada laporan mereka bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur. Tapi pada akhirnya mereka mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa masuk dan mengalahkan tanah Kanaan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi ke-10 pengintai ini mempunyai laporan dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu dari sudut pandang mereka melihat kemampuan mereka membandingkan antara mereka dengan orang-orang yang mereka lihat di negeri Kanaan. Bahwa mereka melihat orang-orang di negeri Kanaan itu orang-orang yang besar. Ya. Mereka tinggal di kubu-kubu, mereka kotanya besar-besar. Ya. Oleh karena itu mereka melihat bahwa mereka ini seperti orang yang kecil di pandangan orang Kanaan. Seperti belalang. Oleh karena itu mereka bilang, tidak mungkin kita bisa menyerang tanah Kanaan. Tidak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan. Ya. Oleh karena itu mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan 2 orang pengintai yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua ini adalah 2 pengintai yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mereka mempunyai sudut pandang iman yang begitu kuat, yang begitu besar. Karena mereka memegang janji Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Bahwa dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi dengan janji Tuhan, Kaleb dan Yosua memegang janji Tuhan itu. Dan mereka katakan, kita pasti bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Kita pasti bisa merebut negeri Kanaan. Karena janji yang Tuhan sudah berikan, yaitu bahwa Kanaan akan menjadi milik bangsa Israel. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita tidak akan maju, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara,
Ini adalah sikap pandangan iman daripada Yosua dan Kaleb. Bahwa mereka katakan mereka bisa merebut, ya, orang-orang Israel bisa memasuki tanah Kanaan dan bisa merebut negeri Kanaan. Karena negeri Kanaan adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada orang Israel. Saudara, seringkali kita lupa akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Pada waktu kita menghadapi masalah, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita mungkin mulai mencari pertolongan dari orang. Kita mulai mencari pertolongan dari alternatif. Ya. Padahal kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang telah menjanjikan bahwa kemanapun kau melangkah, aku akan menyertai engkau. Ya. Walaupun kau berjalan di lembah kekelaman, engkau tidak usah takut akan bahaya, sebab Tuhan menyertai engkau. Oleh karena itu, kita harus mengingat janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Semuanya itu ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita harus banyak membaca Alkitab supaya kita mengerti begitu banyak janji-janji Tuhan yang siap digenapi di dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada waktu kita menghadapi masalah atau kesulitan di dalam hidup kita, jangan kita lari ke kiri atau ke kanan. Jangan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus lari kepada Allah kita yang hidup. Kita minta pertolongan daripada Tuhan kita. Dan jangan kita lari kepada orang sebagai alternatif kita. Karena Tuhan membenci orang yang menyembah ilah yang lain. Pada waktu kita bertanya kepada paranormal, kita berarti mengalihkan pandangan kita kepada ilah yang lain. Kita tidak memandang Tuhan kita yang hidup, memandang Tuhan kita yang besar. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup memberikan pertolongannya bagi kita. Saudara, kita percaya bahwa janji lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Janji Tuhan itu lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini suatu janji yang pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa janji Tuhan lebih daripada masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, jangan takut. Kita harus terus berseru-seru kepada Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang setia di dalam hidup kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, kita bisa melihat ada dua karakter yang berbeda. Yaitu Daud dan Raja Saul. Pada waktu mereka menghadapi Goliat, ya, mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kalau Raja Saul menghadapi Goliat dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada waktu Goliat menantang Raja Saul dan seluruh orang Israel di barisan waktu mereka berada di suatu lembah, Raja Saul menjadi takut dan orang-orang Israel menjadi gemetar mendengar suara daripada Goliat dan barisan tentara Filistin. Pada waktu Raja Saul tidak mengandalkan Tuhan, maka dia merasakan takut pada waktu menghadapi orang-orang Filistin. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, di dalam kita menghadapi masalah di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan merasakan satu kecemasan, sesuatu kekhawatiran di dalam hidup kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita di dalam setiap kesulitan kita. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, berarti saudara bergantung sama Tuhan. Apapun yang Tuhan akan arahkan di dalam kehidupan saudara, saudara akan mengikuti arahan Tuhan. Kalau saudara diarahkan untuk terus berdoa pada Tuhan,
Kalau saudara terus diarahkan untuk mencari wajahnya, pada waktu saudara diarahkan untuk berdoa dan berpuasa, saudara harus melakukan. Karena itu akan mencapai solusi yang terbaik daripada Tuhan. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan. Ketika Raja Saul menghadapi Goliat, dia begitu takut dan cemas ya. Bahkan dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tetapi tidak dengan Raja Daud. Daud pada waktu dia melihat Goliat, dia melihat seseorang yang menjadi musuh Allah. Karena dia adalah orang Filistin, orang yang tidak diurapi. Tetapi Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Daud menghadapi Goliat, dia menghadapinya dengan iman. Dia menghadapi dengan satu kepastian bahwa apapun yang akan dia alami atau hadapi di dalam menghadapi Goliat, dia tahu Tuhan menyertai langkahnya. Seperti pada waktu dia mempunyai pengalaman sebagai gembala domba-domba yang dipercayakan oleh orang tuanya. Pada waktu domba-dombanya itu hendak diterkam oleh singa atau beruang, maka Daudlah yang menjadi pembela domba-dombanya. Dan dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Pengalaman itu membuat Daud menjadi orang yang berani. Keberaniannya itu terlihat benar di dalam kehidupan di antara saudara-saudaranya yang lain. Tetapi Daud juga adalah orang yang suka bertanya. Pada waktu dia dikirim oleh ayahnya ke medan peperangan untuk menemui saudara-saudaranya, Daud melihat pada waktu Goliat sedang menantang orang Israel, dia bahkan bertanya-tanya kepada orang-orang Israel di sana. Apa yang sedang dilakukan oleh orang Filistin itu. Ya. Terus dia bertanya lagi mengenai siapakah orang itu. Ya. Dan apakah yang akan dilakukan oleh orang Israel terhadap orang-orang tersebut. Saudara, tidak hanya dia suka bertanya, saudara, kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi dia juga suka bertanya sama Tuhan. Daud ini adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Dia suka bertanya sama Tuhan. Di dalam hal berperang, dia suka bertanya sama Tuhan. Di dalam hal banyak hal, dia selalu bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang tepat kepada Daud. Oleh karena itu, di dalam peperangan sekalipun dia mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengambil alih peperangan Daud dan menjadi pembela bagi Daud. Sehingga Tuhan yang berperang bagi Daud. Saudara-saudara, ini juga yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan mengambil alih setiap permasalahan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya taat dan setia kepada firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, apakah saudara mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya taat dan setia kepada Tuhan? Saya percaya bahwa kita semua dituntut untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya setia, mengasihi Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan di dalam segala hal di dalam hidup kita. Saudara yang berbahagia, ketika Daud menghadapi Goliat, dia menghadapi Goliat bukan dengan pedang yang diberikan oleh Saul yang begitu besar, berat lagi, dengan baju perang yang berat yang dipakaikan oleh Saul kepada Daud, sehingga dia melepaskan semuanya itu. Dan dia berperang hanya dengan ketepel. Tetapi dengan ketepel dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, bukan dengan pedang ataupun tombak, tapi dengan batu yang digunakan dengan ketepelnya. Saudara, karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud di dalam dia melawan Goliat.
Kalau Tuhan bersama dengan kita, saudara, apapun permasalahan dalam hidup kita, kita bisa melakukannya dan kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daud ini tidak hanya suka bertanya sama Tuhan, tapi dia juga suka bermazmur kepada Tuhan. Sehingga dia juga disebut tidak sebagai raja saja, tapi dia juga disebut sebagai pemazmur, saudara. Ya, ketika Saul mulai goyah hatinya, bahkan dia mengatakan kepada Daud, tidak mungkin engkau bisa mengalahkan Goliat, karena engkau ini masih muda, engkau ini belum punya pengalaman di dalam berperang. Tetapi Goliat ini sejak muda dia sudah melatih dirinya sebagai tentara, bisa berperang dengan luar biasa, dan tubuhnya pun besar, saudara. Oleh karena itu, dia katakan tidak mungkin engkau bisa menang melawan Goliat. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud kepada Raja Saul, kita akan melihatnya di sini di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Dia begitu percaya bahwa dia tidak akan berperang sendiri, saudara, tetapi Allahnya akan menyertai Daud pada waktu dia berperang melawan Goliat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Goliat itu identik dengan persoalan, dengan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apa yang menjadi Goliat di dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah itu Goliat identik dengan masalah keuangan? Apakah Goliat itu identik dengan masalah pekerjaan? Apakah Goliat itu identik dengan masalah hubungan suami istri? Ataukah hubungan sesama anggota keluarga? Saudara, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk Tuhan selesaikan. Kalau saudara berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, memberikan pertolongan kepada saudara. Oleh karena itu, jangan kita mencari pertolongan dari tempat lain, saudara. Hanya datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Dia yang akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pertolongan saya setiap saat itu datang dari Tuhan. Karena Dialah pertolongan kita yang sejati, pertolongan kita yang selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud melihat bahwa peperangan dia melawan Goliat itu bukan dia sendiri yang berperang, tapi dia tahu bahwa Tuhan yang berperang melawan Goliat. Karena Goliat ini adalah orang yang dibenci oleh Tuhan, bangsa Filistin. Ya. Oleh karena itu, pasti Tuhan menyertai Daud. Dan Tuhan berperang bagi Daud. Dan sampai akhirnya Daud mendapatkan kemenangan. Dan orang-orang Filistin akhirnya lari puntang-panting, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kita juga akan melihat ada 2 karakter berbeda daripada
Elisa dan pelayannya. Pada waktu mereka juga menghadapi masalah di dalam kehidupan mereka. Masalahnya yaitu pada waktu tentara Aram menyerang kota Datan, yaitu di mana Elisa tinggal. Pada suatu pagi, ketika pelayan Elisa keluar rumah, dia melihat begitu banyak tentara Aram mengelilingi kota Datan. Oleh karena itu dia berkata, "Wah, celaka! Begitu banyak tentara Aram yang mengelilingi kota." Saya akan bacakan, saudara. Kita akan lihat dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jadi begitu pelayan Elisa ini melihat di sekeliling kota bahwa begitu banyak tentara Aram. Lalu dia berkata, "Celaka, tuanku." Ya. Jadi pada waktu dia melihat apa yang dia lihat pagi itu, dia melihat dengan mata jasmaninya. Dia tidak melihat dengan iman. Dan dia tidak melihat dengan mata seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Ketika Elisa mendengar perkataan pelayannya itu, lalu Elisa menjawabnya di ayat yang ke-16. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa menjawab perkataan pelayannya, bahwa lebih banyak yang menyertai mereka pada waktu itu daripada mereka tentara yang menyertai tentara Aram. Saudara, kenapa Elisa bisa mengatakan seperti itu kepada pelayannya? Karena dia melihatnya dengan mata iman. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dia percaya bahwa Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa jangan takut, bahwa aku menyertai engkau. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elisa kepada orang Israel ketika dia akan diserang oleh tentara Aram di suatu daerah. Dia mengatakan kepada Raja Israel, "Jangan engkau lewat jalan yang akan dihadang oleh tentara Aram." Oleh karena itu, Raja Aram sangat marah karena ada orang yang mengetahui rencana Raja Aram. Tetapi sebenarnya bukan orang yang mengetahui rencana Raja Aram, tetapi Nabi Elisa lah yang diberitahu oleh Tuhan bahwa apa yang akan terjadi dengan orang Israel pada waktu itu. Saudara, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, kita sering bergaul dengan Tuhan, kita sering bertanya sama Tuhan, Tuhan selalu rindu untuk memberikan jawaban-jawaban yang tepat kepada saudara. Pada waktu kita di dalam permasalahan, ya, kita lari kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kalau saudara menghadapi kesulitan di dalam hal keuangan, saudara tidak tahu lagi bagaimana kita bisa mencari uang untuk membayar uang sekolah, atau kita mencari uang untuk membayar uang kontrakan, atau mencari uang untuk makan. Ya. Saudara, berserulah kepada Tuhan, karena Dia siap memberikan pertolongan kepada saudara. Dia akan siap memberikan tuntunan kepada saudara. Dia akan memberitahu kepada saudara kemana saudara harus pergi, ya, apa yang saudara harus lakukan. Ya. Banyak hal yang kita tidak tahu dan kita tidak pahami di dalam hidup kita, ya, di dalam persoalan yang kita alami. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena Dialah
sumber pertolongan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam setiap pergumulan hidup kita harus percaya bahwa hanya doa yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita. Pada waktu saudara berdoa kepada Tuhan, pada waktu saudara sungguh-sungguh berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan kita tidak akan terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa, saudara. 2 kali dia berdoa kepada Tuhan, dan 2 kali doanya dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, di dalam kitab 2 Raja-Raja, firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elia. Luar biasa. Pada waktu Elia berdoa, Tuhan butakan mata orang-orang ini supaya orang-orang ini tidak melihat. Dan Tuhan menjawab doa Elisa. Dan Tuhan membutakan mata orang-orang Aram. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berdoa, Tuhan tunjukkan jalan kepadaku. Kemana aku harus pergi hari ini? Apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita supaya kita pergi ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk kita bertemu dengan orang-orang yang siap membantu atau menolong kita di dalam kesulitan kita. Orang-orang yang tidak pernah kita ketemu mungkin sebelumnya. Tapi Tuhan bisa mengutus orang untuk memberikan pertolongan bagi kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan kita, Tuhan yang begitu peduli akan setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan segenap hati, ya. Kalau kita sedang restless, ya, kalau kita sedang kacau hati kita, sedang galau hati kita, kita sedang nervous, ya, kita sedang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Grogi mungkin, ya, kita sedang menghadapi masalah yang begitu besar yang tidak bisa kita tanggung dan kita tidak bisa kita tangani sendiri. Oleh karena itu, kita harus menenangkan diri kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus bisa menguasai diri kita, supaya kita tenang, supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau saudara di dalam suasana hati saudara sedang kacau, ya, saudara sedang marah-marah, mungkin saudara sedang tergesa-gesa, mungkin saudara sedang kalut, ya. Mana bisa saudara berdoa? Tidak mungkin saudara bisa berdoa. Oleh karena itu, kita harus menenangkan diri kita supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Supaya kita bisa konsentrasi, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya sungguh percaya bahwa apa yang kita alami di dalam kehidupan kita tidak terlebih besar daripada janji Tuhan kepada saudara dan saya. Berarti janji Tuhan itu lebih daripada persoalan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus memegang janji Tuhan. Kita harus mengingat-ingat akan janji Tuhan. Karena pada waktu kita memperkatakan janji Tuhan, ya, Tuhan akan menggenapinya dalam hidup kita. Jangan takut dengan permasalahan yang kita alami dan hadapi. Karena kita tahu janji Tuhan lebih daripada persoalan yang saudara dan saya alami. Saudara, pada waktu kita sedang menghadapi masalah,
Jangan kita lari daripada masalah, tapi kita harus menghadapi masalah. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ya. Saudara, kita percaya bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar di dalam hidup kita. Sebab Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dan saya dicobai atau mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita semua. Karena kita mempunyai Tuhan yang setia. Dan Dia sanggup memberikan jalan keluar. Sehingga saudara dan saya boleh keluar lebih daripada pemenang, saudara. Saudara, saya juga yakin bahwa kuasa doa itu sangat besar. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, kita harus berdoa dengan segenap hati. Kita berdoa dengan iman. Ya, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongannya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi lebih baik kita mengandalkan Tuhan Yesus. Karena pada waktu kita mengandalkan Tuhan Yesus, tidak ada persoalan. Tidak ada satu persoalan pun yang terlalu sukar untuk Dia selesaikan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu besar dan begitu berkuasa di dalam hidup kita. Ada satu ayat yang saya akan bacakan bagi saudara sebelum kita tutup, yaitu dari kitab Yeremia, pasal yang ke-32, ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah segala makhluk. Berarti Dia juga Allah kita yang luar biasa. Dia Tuhan dan Allah kita yang hidup. Oleh karena itu, jangan takut. Hadapi setiap permasalahan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Biarlah saudara hari-hari ini lebih banyak berdiam diri di rumah, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Supaya hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Dan hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya kita akan masuk di dalam satu pujian. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah
saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, mungkin saat ini saudara ada di rumah, mari saudara bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti, saudara bisa ambil biskuit. Yang penting makna daripada perjamuan kudus. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di kayu salib untuk menanggung segala penyakit saudara dan saya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara di rumah, angkat roti saudara, kita akan makan roti ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita. Kalau tidak ada anggur, saudara bisa pakai sirup di rumah atau teh. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami boleh diberkati dengan perjamuan kudus dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau yang berperkara di dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang mengatur setiap langkah kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai hidup kami. Bahkan Engkau yang menyediakan makanan di hadapan musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kasih-Mu yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya melalui perjamuan kudus kami sudah dibenarkan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala hormat dan pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang di rumah, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup saudara melalui kemenangan lepas kemenangan, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.